Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ma'ulik wal khatim lima sabqa nasr al-haq bil-haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi. Teman-teman ibu, para alim ulama, guru-guru, terkhusus anak guru yang kami muliakan, jamaah subuh, izinkanlah kami untuk bersilaturahmi. Kami bersilaturahmi di Majene pertengahan bulan Ramadan sampai tanggal 20, awal di Mamuju dan terakhir di Dapura, Pesangkai. Kami bersafari sudah 3 bulan, mulai Jakarta ketemu dengan Menteri Agama. Menteri Agama adalah santri kami, pimpinan pondok sekarang. Kami cucu dari pendiri Pondok Pesantren Asadiah. Kebetulan kami juga kakak kelas dari Ustaz Somad. Setelah dari Jakarta, kami ke Kalimantan Selatan, ikuti haul guru setempuh, kemudian ke Kalimantan Timur dan di Sulbar. Semoga perjalanan kami diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hari ini yang mulia, kita akan bahas satu tema yang sangat mendasar, yaitu ma'rifah. Papijabu lor Allah taala. Awaluddin ma'rifah. Pada dasarnya beragama itu harus bermakrifat dulu. Kenapa? Kalau tidak bermakrifat, banyak orang beribadah itu menyembah hurufnya Allah, yaitu alif, lam, ha. Jadi banyak orang beribadah, saya juga, saya masih proses belajar. Itu selama ini kita menyembah hurufnya Allah, seperti yang tertulis itu, Allah. Padahal Allah bukan itu. Itu baru salah satu dari nama. Kalau orang tidak bermakrifat, sholatnya tidak bakal khusyuk. Puasanya ya begitu-begitu, menahan lapar dan minum saja. Maka banyak orang rajin beribadah di dalam bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak rajin lagi. Padahal Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Tapi kenapa bisa rajin di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak? Karena tidak bermakrifat. Disinilah pentingnya yang namanya makrifat. Kata Sayyidina Ali, bagaimana saya menyembah Tuhan kalau saya tidak mengenalnya? Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dari sebagian manusia ada yang menyembah Allah, menyembah hurufnya Allah. Pinggirannya, bukan intinya. Ayat yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ulama tafsir, terutama ulama-ulama sufi, itu menafsirkan ayat ini liya'rifuni. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali mengenal saya. Ada satu hadis kursi, inilah jadi dasar sejarah Tuhan dan sejarah manusia. Hadis kursi, kalau Allah Ta'ala, kuntu kanzan makhfiyan fa'ahbabtu an u'rafa
fakhalaqtu halqa likai urah. Inilah dasar dari ma'rifah. Pada dasarnya di zaman azali ketika Allah sendiri belum diciptakan langit dan bumi, belum diciptakan surga dan neraka, belum diciptakan Nur Muhammad, malaikat, jin dan manusia, belum ada agama, belum ada yang menyembah dan belum ada yang disembah, Allah sendiri. Atas dasar apa? Cinta. Fa'ahbabtu an u'rafa. Saya cinta untuk dikenal. Saya cinta untuk dimakrifai. Maka dasar agama ini, apapun agamanya, adalah cinta. Apalagi Islam. Jadi agama Islam ini bukan agama bom, bukan agama paksaan, bukan agama hukum menghukum, bukan agama bid'ah, bukan agama neraka, bukan. Jadi jangan kita membayangkan Allah itu adalah Sang Khalik yang Maha Penghukum. Ya, kita membayangkan Allah itu sesuatu yang seram, monster. Sebaliknya, Allah itu adalah Sang Maha Cinta. Agama ini adalah agama cinta. Contoh, ada seorang pelacur yang berjalan di padang pasir. Kemudian menemukan seekor anjing yang kehausan. Anjing ini kalau tidak dikasih minum pasti mati. Dengan dasar cinta, seorang pelacur ini mencari air. Ditemukan sumurnya, tidak ada timbanya, mencarilah timba. Ditemukan talinya, tidak ada timbanya, maka sepatunya dijadikan timba. Akhirnya dikasih minumlah anjing yang kehausan ini. Apa yang terjadi? Anjing ini selamat dari kematian. Di sini kita lihat karena cinta kepada anjing, Pak, anjing, bukan manusia ya, anjing. Apa yang terjadi? Allah merubah hukumnya dari perempuan ini penghuni neraka menjadi penghuni surga. Karena cinta, perempuan ini belum sholat, perempuan ini belum ngaji, perempuan ini belum puasa, tapi Allah merubah hukumnya, ahli maksiat karena cinta memberi minum seekor anjing. Anjing, Pak. Bahasa Bugisnya itu asu. Mungkin bahasa Mandarnya asu juga ya. Coba Pak, ini anjing, makhluk yang paling dikambing hitamkan. Contoh, kita lagi ceramah, mic rusak, langsung dibilang mic asu ye. Apa salahnya anjing, Pak? Kita lagi naik motor, tiba-tiba rusak motor kita, langsung dibilang motor asu ye. Apa salahnya anjing, Pak? Tapi seekor anjing yang hina dina ini, najisnya pun harus sekali dibasuh dengan tanah. Terakhir baru ditemukan secara ilmiah, kenapa harus tanah? Ternyata kuman yang ada di anjing itu mati hanya dengan tanah. Meskipun dicuci 1000 kali dengan deterjen yang paling bersih, tidak bakal mati. Baru ditemukan. Sama dengan emas. Kenapa laki-laki dilarang pakai emas? Baru juga ditemukan. Ternyata emas itu menarik kanker. Maka bagi siapa yang memakai emas, rawan kena kanker. Karena laki-laki tidak ada pembuangan darahnya, maka dilarang pakai emas. Dari segi ilmiah, tapi kita sebagai orang beriman, nggak usahlah kita teliti itu. Kalau Allah bilang haram, ya haram, titik. Sami'na wa ta'na. Makanya perempuan boleh pakai emas, karena ibu-ibu ada pembuangan darah kotornya, haid. Jadi bapak-bapak kalau ngotot ingin pakai emas, dengan alasan apapun silahkan, selama Anda bisa haid. Kalau laki-laki tidak bisa haid, jangan pakai emas. Iya, gitu ya. Atas dasar cinta, 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 cinta. Jadi jangan lalu kita ini sok mengambil, salah sedikit, neraka kau, ahli bidah kau.
Orang yang selalu membedakan orang, memvonis orang masuk neraka, dia bukan Islam yang sebenarnya. Terserah. Allah sendiri, kalau kita mau tahu, Bapak Ibu, kalau kita bertanya, Allah ngapain? Apa pekerjaan Allah? Kira-kira Allah tidak sholat? Apa pekerjaan Allah, Pak? Selama ini kita tahu pekerjaan Allah itu adalah innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Selama ini itu kita tahu. Padahal masih ada pekerjaan Allah yang lain, yaitu menyeru manusia masuk surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Yunus 25. Kemudian di ayat lain, wallahu yad'u ilal jannah. Allah sendiri menyeru manusia untuk masuk surga. Kenapa kita menyeru manusia, memvonis manusia masuk neraka? Ayo, coba kita logikakan, Pak. Rasulullah diutus, para nabi diutus untuk mengislamkan orang kafir. Kenapa ada orang sekarang mengaku Islam paling asli, mengkafirkan orang Islam? Cuma gara-gara berjanji, cuma gara-gara amalan. Berarti mereka bukan Islam yang sebenarnya. Tapi tidak ada di sini. Jadi, kalau ada di sini, tunggu 10 menit, langsung kabur itu. Langsung kabur, saya yakin. Saya keliling Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Semoga mereka dapat hidayah ya. Kita doakan, karena mereka adalah saudara kita. Meskipun mereka menganggap kita bukan saudara. Karena kita kafir buat mereka. Ya. Bagi mereka itu, pelaku bid'ah lebih sesat daripada pelaku maksiat. Terjadi di Sidrap, dia sebar SMS, baca barsanji bid'ah, ini neraka, kedapatan main judi. Karena paham mereka, mending main judi kok, mending zina kok daripada bersanji, pelaku bid'ah, daripada maulid. Bahaya paham ini. Sementara saya terjemahkan barsanji ke dalam 3 bahasa. Coba Pak. Di Grogot, Kalimantan, menyebarlah buku ini, terjemahan saya. Mereka sangat membedakan barsanji manakala dibaca dalam bahasa Arab. Ketika dibaca artinya, bahasa Bugis dengan bahasa Indonesia, mereka bilang, bagusnya Saya bilang, kalian ini aneh. Kita baca barsanji, itu barsanji sejarah. Kita baca bahasa Arabnya, kamu bilang bid'ah. Kita baca terjemahannya, bahasa Bugisnya, dengan bahasa Indonesianya, Anda katakan bagus. Coba Pak. Jadi mereka ini beragama atas doktrin, atas dasar kebencian. Harusnya kita beragama atas dasar cinta, kasih sayang. Sebaliknya, ada seorang wanita ahli ibadah. Kerjanya cuma ibadah saja. Salat, puasa, zikir, ngaji, mengurung seekor kucing. Kucing ini kesayangan Rasulullah, apalagi Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu gelarnya Abu Ambo Hurairah Coki Miong, Ambo Miong. Abu Hurairah itu artinya Ibu Ambo Miong, bapak kucing, suka sekali dengan kucing. Beliau meriwayatkan hadis lebih 5.000. Ya, Abu Hurairah banyak sekali diriwayatkan. Suka kucing. Ahli ibadah ini, perempuan ini mengurus seekor kucing, akhirnya kucing ini mati. Apa yang terjadi? Allah merubah keputusannya. Ahli ibadah ini dari penghuni surga menjadi penghuni neraka. Bapak. Jadi sekali lagi, agama ini adalah agama cinta. Apapun agamanya sebenarnya. Makanya kalau kita mau teliti, Nabi yang paling kasih sayang itu setelah Rasulullah memang Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa kita harus akui sebagai Nabi ya. Tapi Nabi Isa bukan anak Tuhan ya. Nabi Isa satu-satunya Nabi yang diterima doanya untuk menjadi umat Rasulullah. Semua Nabi berdoa untuk menjadi umat Rasulullah, termasuk ulul azmi, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Isa saja yang diterima doanya untuk menjadi umat Rasulullah. Di akhir zaman nanti
Nabi Isa akan turun bukan menjadi nabi, akan tetapi menjadi umat Rasulullah. Tugasnya membunuh Dajjal, membunuh babi, menghancurkan salib, dan berislam. Sekarang sudah ringan tugas Nabi Isa, membunuh Dajjal, tinggal membunuh Dajjal, dan di hadis lain menghilangkan pajak. Ya, ada dua hadis tugas Nabi Isa, ada hadis lain tugas Nabi Isa plus menghilangkan pajak. Jadi negara yang banyak pajaknya berarti negara yang tidak baik-baik saja. Alhamdulillah Indonesia tidak ada pajak, berarti Indonesia negara makmur ya. Ya. Gimana Pak? Hah? Saya salah ucap apa Bapak salah dengar? Oh iya. Ya. Kita doakan insya Allah tanda-tanda kiamat itu manakala turun Nabi Isa dan menghilangkan pajak. Contoh Saudi hampir 100 tahun tidak ada pajak. Tapi sekarang sudah mulai ada pajak, berarti sudah dekat kiamat. Nanti turun Nabi Isa menghilangkan pajak, tax dari riba. Ya. Nabi Isa ringan bebannya menghancurkan salib, karena sekarang dengan gerakan jamaah ini, jamaah tabligh, saya meneliti jamaah tabligh 10 tahun. Kesimpulan, jamaah tabligh jamaah terbesar di dunia. Saya peneliti. Silahkan kita adu data. Ya. Jamaah tabligh masuk di dunia ini lebih 300 negara. Tidak ada gerakan sehebat sebesar jamaah tabligh. Di Israel saja ada markasnya. Kebayang nggak? Di Israel ada markas tabligh. Saya pernah print markas-markas tabligh itu, habis kertas masih terprint. Tidak ada satu tempat di muka bumi ini kecuali pasti ada jamaah tabligh. Gerakan terbesar di dunia. Kemudian pertemuan jamaah tabligh ternyata pertemuan terbesar di dunia. Haji Akbar 5 juta. Haul guru sekumpul kemarin saya hadir 4 juta. Jamaah tabligh berapa? 14 juta. Tidak ada tempat di dunia ini yang memuat pertemuan jamaah tabligh, akhirnya dibagi dua, musim dingin dan musim panas. Saya hadir. Ketika kita tinjau lokasi di Pakistan, saya di Pakistan meneliti itu 6 bulan. Ya, ketemu, saya tinggal di kedutaan, difasilitasi, di markas itu, tiap hari 5.000 orang keluar masuk. Ya, jamaah tabligh itu. Siapa yang kasih makan? Subhanallah. Panjang ceritanya Pak ya. Ketika saya meninjau lokasi jamaah tabligh, nggak bisa kita jalan kaki, harus pakai mobil. Saking jauhnya. Saya 3 kali petugas negara haji tahun 2000, 2002 saya ketemu Pak JK, saya ketemu Pak Menteri. Kemudian 2008 ketika saya tinggal di Mekah, meninjau lokasi wukuf di Arafah, santai aja, jalan aja bisa. Ini penelitian ya, bukan fakta. Jadi jamaah tabligh saudara kita, jangan kita benci mereka. Sebenarnya ahli bidah pun saudara kita, yang suka bidahkan kita, suka mengkafirkan kita, nggak apa-apa, ikhlas saja. Mohon doa, semoga mereka sadar. Tetap mereka saudara kita, meskipun mereka tidak menganggap kita saudara. Karena Nabi bilang ahli bidah, nggak apa-apa, doakan saja. Biarlah mereka pembenci, asal kita pecinta. Biarlah. Yang jelas jangan kita seperti mereka, suka membenci, cuma gara-gara amalan. Dan jamaah tabligh ini awalnya gerakan tarekat Naqsyabandi, Jishti. Ya, jadi di India itu Naqsyabandi Jishti. Ya, kami juga meneliti tarekat. Ya, dan sekarang kami sudah sepakat di Mamuju akan adakan pengajian rutin tiap bulan di Sumbar, pengajian tentang ma'rifat, baca kitab. Ya, insya Allah nanti kita atur agenda di majelis ini untuk umum Pak. Mau tarekat apapun, mau tidak bertarekat, mau salafi, mau wahabi, silahkan bergabung. Kita sama-sama belajar, sharing. Karena ilmu ma'rifat ini sangat penting sekali. Kalau kita tidak berma'rifat, itu ibadah kita itu enggak pas, enggak kena.
Karena ini adalah intinya. Dasar beragama awaluni ma'rifah. Habis waktu. Habis waktu, Pak. Hah? Sanggup sampai duhur? Sanggup? Saya tidak sanggup. Saya yang tidak sanggup. Ya, kita lanjut sedikit ya. 5 menit lah ya. Ya. Bagaimana dasar bermakrifah? Kita langsung lompat-lompat aja ya. Saya sampai tanggal 20 baru berangkat ke Pasangkayu. Masih ada waktu lah. Gampang diatur ya. Dasar bermakrifah itu adalah hadis qudsi juga, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Rumusnya begitu. Meskipun kalau ada ulama yang berbeda pendapat, tidak apa-apa. Ya. Nigi majapku alena, nigi misengi alena sebagai ata, pasti akan mengenal Tuhannya. Najapku itu Tuhannya. Ya. Paham ya? Bahasa Inggrisnya, ya itulah. Ya. Siapa yang kenali dirinya pasti akan mengenali Tuhannya. Bagaimana caranya? Manusia ini adalah makhluk yang paling unik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Apanya yang ajaib? Yang pertama, roh manusia ditiupkan, tidak diciptakan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Enggak ada gelas sama air ya. Saya enggak mau minum, cuma mau contoh. Enggak ada di. Oh ini ya, tabe pengaji. Tabe Ustaz. Tolong saya minta air. Tolong. Ini, tolong. Saya minta air. Kamu kan di sini. Kasih ke air. Ini air ini dengan yang kecil. Ya oke. Ya. Saya nggak mau minum. Oh iya, cuma kasih contoh ya. Ilmu ini sebenarnya ilmu tanpa suara dan huruf. Tapi kita harus kasih contoh biar kita paham. Ya. Nah, ini ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, ilmu ini kelas tinggi ya. Nah, silakan baca bukunya nanti. Misalnya Ibnu Arabi 9 jilid, ada yang versi 14 jilid. Begini ya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Ibu, kira-kira air yang di sini sama dengan air yang di sini? Sama. Itulah bahasa Inggrisnya niga buang, niga ata, niga masompa, niga disompa. Tapi hati-hati dengan ilmu ini. Jangan sampai tahu ilmu ini tidak mau lagi sholat. Niga masompa, niga disompa. Iya matu. Ilmu kelas tinggi. Tapi kalau ada orang menyatakan dirinya tarekat, tapi tidak mau sholat, tinggalkan. Meskipun dia bisa terbang, meskipun dia berjalan di atas air, tinggalkan. Karena dia sesat dan menyesatkan. Bertarekat itu harus bersanad. Iya. Oke? Inna lillah. Dalam bahasa tasawuf, dari Tuhan ke makhluk, namanya hulul. Ilmu ini diberikan kepada khalaq, akhirnya dipenggal kepalanya karena yang lain tidak paham. Ulama pun sesamanya tidak paham. Raja memanggil ulama, wahai para ulama, bagaimana sih khalaq ini menganggap dirinya Tuhan? Ana al-haq, penggal aja, wahai sang raja, silahkan dipenggal. Memang khalaq sudah diwanti-wanti oleh gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Wahai muridku Khalaj, kamu telah meninggalkan satu lubang di dalam dunia tasawuf dan hanya kepalamu yang bisa menambalnya, menutupinya. Khalaj waktu itu tidak paham apa kata gurunya Imam Junaid al-Baghdadi. Ya, hulul, innalillah. Ketika kembali lagi, wa ilaihi raji'un. Namanya ittihad. Ya, jadi kita ini sejarah manusia itu innalillah
wa inna ilaihi raji'un. Prosesnya ini alam arwah, rahim ibu, dunia, kuburan, padang mahsyar, akhirat, surga dan neraka terlewati. Kembalilah Allah sendiri. Seperti kita kuntu kanzan mahfiyah. Selesailah sejarah Tuhan dan manusia. Cuma inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Prosesnya namanya wahdatul wujud. Ilmu ini diberikan kepada Ibnu Arabi. Satu-satunya ulama yang menulis lebih 700 kitab. Kalah Imam Al-Ghazali. Kami sekarang lagi menafsir kitab Asrarul Quran. Tafsir, lagi proses rahasia Al-Quran. Mohon doa. Saya nggak bisa pastikan waktunya. Kapan selesai? Ya, tafsir pertama di Indonesia, ya. Pertama di Asia Tenggara. Kalau tafsir sedunia sudah banyak. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani ada 5 jilid. Ya. Jadi tafsir Syekh Abdul Qadir Jilani ini ditemukan di Vatikan, ya, ditemukan di gereja, diumpetin, disembunyikan. Cucunya Syekh Abdul Qadir Jilani yang ke-21 meneliti, ditemukanlah karya kakeknya di Vatikan dan sekarang sudah dicetak 5 jilid dan sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Tafsir Al-Jilani, tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi itulah peristiwanya, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai. Apa? Nanti, ya, karena panjang pembahasannya, bisa kita lanjut nanti setelah Ramadan. Manakala kami safari ke Tanah Mandar tiap kali sebulan. Subhanallah wa yakum ajmain. Sebelumnya kita bersalaman, ya. Muter begini, kata Rasulullah, siapa yang bersalaman sambil bersalawat, bid'ah. Sunnah, ya. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib 4 jilid, siapa yang bersalaman sambil membaca salawat diampuni dosa-dosa kecilnya yang telah lalu, sekarang akan datang. Kalau tidak mau bersalawat, baca tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau tidak mau senyum, ya, kita perhati, ya. Kita bersalaman sambil bersalawat atau bertasbih atau senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ini apa? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa khatim lima sabaqal mursal haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna syakura wa ij'alna sabura wa ij'alna fa'inina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, masih muridnya kakek. Iya, muridnya kakek semua. Muter. Antri gini, ya. Alhamdulillah. Ya.